Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Gimana? Sudah makan tadi Bu? Makan apa tadi Bu? Makan tempe? Oh, enak dong Bu. Oke, sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini, serta sholawat salam kita ribahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita nikmat ilmu pengetahuan yang terang benderang seperti sekarang yang kita rasakan ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang cermat meminjam dan menabung, yaitu lanjutan dari pertemuan kita kemarin. Nah, saya mau bertanya Bu, kira-kira ibu-ibu di sini masih ingat nggak apa pembahasan kita di pertemuan sebelumnya? Ibu Nuna, iya. Iya, betul. Tepuk tangan untuk Ibu Nuna. Pertemuan bulan kemarin itu kita membahas tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Kira-kira ibu-ibu sudah bisa nggak mengelola keuangannya sendiri? Udah bisa ya Bu, alhamdulillah. Dengan cara apa Bu? Sistem amplop dan catatan harian. Oke, mantul Bu, masih ingat ya? Oke, sekarang kita akan membahas tentang cermat meminjam dan menabung. Kira-kira kalau kita mendengar kata-kata meminjam, apa yang ada di pikiran Ibu? Ya, betul Bu Nuna, lagi bank ya Bu, meminjam ke bank ya. Terus kalau mendengar kata-kata meminjam, apa yang ada di benak ibu-ibu yang lain lagi? Perlu duit, ya betul, 100 untuk Bu Tuti. Kita meminjam karena perlu duit, butuh duit, iya. Jadi di sini kita akan membahas kenapa kita meminjam. Benar perlu duit, tapi perlu duitnya yang seperti apa gitu. Kita akan perdalam di sini Bu. Kita akan sama-sama belajar gimana sih cara meminjam yang baik dan benar. Biar tidak terjadi kayak pembahasan kita di bulan lewat, yaitu gali lubang tutup lubang. Gak ada yang mau kan Bu? Gali lubang tutup lubang, gak habis tuh cerita soal hutang. Oke Bu, di sini ada 5 hal yang harus kita pertimbangkan sebelumnya ketika kita akan meminjam. Yang pertama, untuk apakah kita meminjam? Tadi udah dijawab oleh Bu Tuti, untuk butuh duit ya, masuk, termasuk. Ada yang lain Bu, untuk apa kita meminjam? Iya Bu Ani, betul, untuk membuka usaha ya, 100 untuk Bu Ani, mantul. Oke, jadi ibu-ibu, untuk apa kita meminjam? Kita meminjam itu sebaiknya untuk memenuhi kebutuhan ataupun untuk memenuhi kegiatan, untuk kegiatan yang produktif seperti yang dibilang Ibu Ani tadi, membuka usaha. Jangan kita meminjam untuk keinginan, untuk memenuhi keinginan, itu yang salah Bu. Kita berhutang hanya untuk memenuhi keinginan. Terjadilah gali lubang tutup lubang. Karena kalau keinginan itu tidak dipenuhi, tidak akan mengganggu kelangsungan hidup kita kan Bu. Nah, jadi itu poin pertama Bu. Kita meminjam itu hanya untuk memenuhi kebutuhan ataupun kegiatan produktif seperti membuka usaha. Oke Bu, bisa dipahami Bu? Iya, baik, kita lanjut. Yang kedua, yaitu adakah cara lain yang bisa kita lakukan sebelum kita meminjam? Kira-kira nih, kita butuh duit, misalkan 10.000. Sebelum kita meminjam nih, apa yang Ibu pikirkan terlebih dahulu?
Nggak ada yang bisa jawab, Bu? Oke, biar saya yang jawab ya, Bu. Jadi sebelum kita meminjam, cara lain yang harus kita lakukan sebelumnya yaitu jika ada tabungan, gunakan tabungan dulu, Bu. Jika ada aset, gunakan aset dulu. Ngerti nggak, Bu? Jika ibu punya duit, gunakan duit kita dulu. Ataupun jika kita punya mobil misalkan, jika memang bisa dijual, ya jual aja. Mobil kan aset. Nah, seperti itu, Bu. Jadi sebelum kita meminjam, apa yang kita punya dulu, Bu. Oke, Bu? Bisa dipahami, Bu? Iya. Kita lanjut ke berapa besar kita perlu meminjam. Kira-kira kalau ibu ingin meminjam itu berapa sih besarnya? Iya. Jadi, Bu, kalau kita meminjam itu disesuaikan ya, Bu, sama penghasilan kita. Kira-kira kalau saya minjam sekian, saya sanggup nggak membayar bulanannya, saya sanggup nggak bayar hariannya, gitu ya, Bu. Jadi kita pikirkan terlebih dahulu, penghasilan saya sekian, jika saya meminjam sekian, berarti bayaran per bulannya, bayaran per harinya sekian, saya sisihkan dari penghasilan saya sekian. Oke, bisa. Harus seperti itu ya, Bu. Jangan asal pinjam aja, pinjam sebanyak-banyaknya tetapi penghasilan untuk membayarnya kurang. Terjadilah gali lubang tutup lubang. Betul. Kemudian yang terakhir, Bu, yang keempat, Bu, bagaimana kita dapat membayar kembali hutang tersebut. Jadi di sini kita perlu menyesuaikan waktu, Bu. Misalkan kita meminjam ini 10 juta, kira-kira kita bisa membayarnya dalam jangka waktu berapa tahun atau dalam jangka berapa bulan gitu kan, Bu. Jadi kita harus pikirkan ke situ, Bu. Kalau 2 tahun cicilannya berapa per bulan, kalau sekian berapa per hari gitu ya, Bu. Nah, oke. Kemudian kemana kita dapat meminjam? Seperti yang dijawab Bu Nuna tadi, ke bank boleh. Kemana lagi, Bu? Ya, Bu Rida? Koperasi. Kemudian, Bu, arisan. Ya, arisan itu nggak bisa minjam kayaknya, Bu. Bisa ya? Oke, tergantung arisannya kali ya. Kemudian, Bu, oke, habis. Oke, jadi kita dapat meminjam itu, yang pertama kita perlu, Bu, membandingkan tempat meminjam. Misalkan antara bank dan koperasi, kita bandingkan. Antara bank dengan arisan tadi kita bandingkan. Jadi carilah pengembalian dengan nominal terendah, Bu. Ya, iya kayak gitu kan, Bu. Jadi kita kalau meminjam, kalau misalkan ke bank, antara bank ini, bank itu, dan bank ini, bunganya di mana sih, bunga bank mana sih yang paling rendah gitu kan. Nah, diapakan lagi, Bu, antara bank ke koperasi, antara bank dan koperasi pengembalian terendahnya di mana gitu. Jadi untuk meminjam seperti itu ya, Bu. Baik, Bu, kita lanjut ke menabung secara rutin. Kira-kira kalau ibu-ibu di sini menabung, biasanya menabung kemana, Bu? Ibu Ani? Celengan. Ya, bisa banget. 100 untuk Bu Ani. Kemudian, Bu, ke bank. Iya, bank selain untuk meminjam bisa juga untuk menabung ya, Bu. Ya, betul. Kemudian, Bu, ada lagi arisan. Ya, arisan ternyata selain bisa untuk meminjam, bisa untuk menabung juga. Kemudian, Bu, iya betul, Bu. Oke, kayaknya mukanya sudah mulai tegang nih ya, karena dari tadi belajar terus.
kita tepuk mantul dulu, Bu, biar lebih rileks ya. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantul. Betul. Oh, bukan mantul ya? Mantap, betul. Terima kasih, Bu, koreksinya. Oke, kita lanjut, Bu. Di sini ada tips menabung dengan sukses. Tujuannya yaitu apa kira-kira tujuan untuk menabung, Bu? Untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga jika sewaktu-waktu ada perlu ya. Betul, Bu Ani. 100 untuk Bu Ani. Terima kasih, Bu. Kemudian, Bu, yang lainnya? Untuk membeli aset. Iya, betul. Mantap, Bu. Jadi itu tadi ya beberapa tujuan menabung. Jadi, Bu, kita perlu menabung sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit ya kan, Bu. Sedikit-sedikit aja dulu, nggak terasa sudah menggunung duitnya. Oke. Ada pertanyaan, Bu? Terima kasih pertanyaannya, Bu Tuti. Iya. Jadi intinya jika kita menabung, baik itu celengan, ke bank, ke arisan ataupun beli emas, harus dimulai, Bu. Jangan nggak dimulai. Harus disisihkan di awal. Jika kita punya uang bulanan, disisihkan di awal, jangan di akhir, karena kalau di akhir itu nggak akan, pasti uangnya akan habis gitu ya, Bu. Oke, saya meminta tolong kepada Ibu Tuti ya, tolong dibacakan kesimpulan pertemuan kita hari ini, Bu. Dibacakan dengan keras dan lantang ya, Bu. Iya, baik, terima kasih. Itu dia tadi pembahasan kita tentang cermat meminjam dan menabung ya, Bu. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini berkah, bisa diambil pelajarannya, diterapkan di rumah masing-masing. Pertemuan berikutnya kita sharing mengenai cermat menabung dan meminjam ini lagi ya, Bu. Kita perdalam di pertemuan berikutnya. Baik, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.